Apakah Anda tahu mengapa saya mengorbankan hidup saya? Ayah saya pernah mengatakan bahwa kematian tidak bisa dihindari. Tetapi jika saya mati di Afrika, kuburan kami akan menuntut Anda agar datang dan berkhidmat di negeri yang kepadanya telah kami berikan hidup kami. Beliau mengatakan, kuburan kami akan menjadi tempat permanen yang telah kami amankan, dan kuburan-kuburan ini akan menjadi tantangan bagi Anda semua, akan menyeru Anda untuk datang dan mengorbankan hidup Anda. Ketika saya mendengar ini, saya sangat mengetahuinya, tetapi kadang-kadang bergelora di dalam diri saya dan mendorong saya untuk pergi ke sana. Saya adalah anak beliau. Lalu saya menulis surat pengunduran diri dari pekerjaan di atas secari kertas. Kemudian saya pergi ke makam ayah saya ketika hujan deras. Saya tiba di kota itu dan saya langsung pergi ke makam beliau. Saya berkata, saya telah datang. Saya telah mengorbankan hidup saya. Saya ingin melakukan wakaf. Almarhum Maulana Mubarak Ahmad Nazir Sahib lahir pada tanggal 1 Mei 1934. Sebagai putra dari Maulana Nazir Ahmad Ali Sahib, seorang pelopor mubalig Afrika Barat. Pengalaman beliau tentang kehidupan mubalig dan pengorbanannya dimulai sejak usia dini. Beliau sering menceritakan kisah menarik tentang perjalanan ke Afrika bersama ayahanda beliau. Saya ingat, ketika saya berusia sekitar 10 tahun, kami menyeberangi gurun Sahara dengan truk ke Nigeria. Dan dari Nigeria kami harus menaiki kapal untuk membawa kami ke Sierra Leone. Saya ingat bahwa sebelum kami menaiki kapal laut, seorang dokter akan memeriksa kesehatan para calon penumpang. Ayah saya diperiksa dan dinyatakan baik-baik saja. Lalu ibu saya dinyatakan baik-baik saja. Namun ketika memeriksa saya, dokter tersebut mengatakan nampaknya sulit bagi anak ini untuk dapat bertahan hidup. Saya sakit parah. Dokter mengatakan kepada ayah saya bahwa saya tidak akan dapat bertahan hidup. Perjalanannya akan ditempuh 7 hari lamanya. Dan kami tidak memiliki ruangan pendingin. Petugas kapal mengatakan kepada ayah saya, kami bisa saja membawa serta anak Anda, namun Anda harus menulis surat pernyataan, yakni jika anak Anda meninggal di perjalanan, maka kami akan membuangnya ke laut. Ayah saya memiliki suara yang menggelegar. Ibu saya mulai menangis, dan ayah saya berkata, di mana saya harus membubuhkan tanda tangan. Lalu ayah saya mengatakan, jika anak saya mati di jalan, silahkan lempar jenazahnya ke laut. Kemudian ayah memegang tangan saya dan mengatakan kepada ibu saya, Aminah, tidak akan terjadi apa-apa dengan anak ini. Setelah itu, saya tidak hanya dapat bertahan untuk 7 hari saja, bukan juga 7 bulan, melainkan saya telah bertahan hidup lebih dari 70 tahun hingga saat ini. Dikatakan dalam bahasa Punjabi, jika Allah tidak menghendaki, maka tidak ada yang bisa menyakiti. Dengan karunia Allah Ta'ala, saya masih berdiri hingga saat ini. Satu kerinduan untuk menemukan Tuhan pada tahap awal, menggerakkan peristiwa-peristiwa dalam hidupnya yang akan mencerminkan kebijaksanaan. Beliau kemudian menjadi sesepuh jemaat yang terhormat. Ketika masa kuliah saya di Rabuah, dan saya berada di puncak masa muda saya adalah seorang olahragawan dan seorang pemuda yang aktif. Saya menjadi musi, dan formulir al-wasiat yang telah saya tanda tangani, saya simpan di ruangan khusus di rumah saya, di Rabuah. Setiap kali saya berpikir bahwa saya sedang digempur oleh syaitan, lalu segera saya pergi menuju ruangan tersebut, lalu membaca semua hal yang telah saya nyatakan bahwa saya adalah seorang musi. Lalu saya baca juga persyaratan al-wasiat. Dengan cara demikian, dapat membuyarkan kegundahan atau apapun kekeliruan yang muncul di benak saya. Seperti itulah tindakan pertahanan yang saya tempuh. Generasi muda saat ini pun benar-benar tengah digempur habis-habisan. Untuk itu, jika mereka melepaskan dan menggantung sarung tinjunya, maka mereka akan KO. Pergaulan beliau dengan para sahabat Hadrat Masih Maud alaihissalam meninggalkan jejak pengaruh abadi dalam kehidupan beliau, membentuk keyakinan beliau kepada Allah Ta'ala yang Maha Hidup dan kekuatan doa.
Saya pernah pergi ke rumah sahabat Hadrat Masih Maud salam guna memohon doa dan istikharah untuk suatu pekerjaan. Setelah saya sampaikan tujuan saya kepada beliau, beliau mengangkat tangan dan berdoa. Belum lagi saya selesai membaca surah Al-Fatihah, beliau radhiyallahu anhu mengatakan, "Amin." Beliau mengatakan, "Segera kamu ambil pekerjaan itu, karena banyak keberkatannya." Beliau mengatakan ketika berdoa tadi, secara kasyaf saya menyaksikan Hadrat Masih Maud salam datang menghampiri dan duduk. Begitupun Hadrat Muslimah radhiyallahu anhu, begitupun khalifah yang pertama, beliau-beliau mengenakan sorban dan ikut berdoa. Seperti itulah kualitas pengabulan doa para sahabat Hadrat Masih Maud salam. Dalam kehidupan saya telah bertemu dengan banyak para wujud suci. Saya telah bertemu dengan Maulwi Ghulam Rasul Sahib Rajaki radhiyallahu anhu. Saya sering mengunjungi beliau, sering sekali, tak terhitung jumlahnya. Ini bukan kisah kemarin sore. Allah Ta'ala biasa berbicara kepada Maulwi Rajaki Sahib, Maulwi Bakapuri Sahib, Hafiz Mukhtar Ahmad Sahib, Shah Jahan Puri Sahib, atau para wujud suci lainnya, atau Hadrat Masih Maud salam. Tuhan berbicara bahkan hari ini dengan siapa yang Dia kehendaki. Bahkan hari ini Dia berbicara dengan orang-orang yang Ia cintai. Ya, bahkan hingga hari ini Tuhan masih bersahabat dengan orang-orang yang baik. Dia berbicara kepada mereka pada hari ini juga. Dia bukan Tuhan simbolis, bukan juga Tuhan akademis, melainkan Tuhan sejati yang mengasihi kita. Dia berbicara kepada kita. Dia berbicara kepada kita dengan cara yang berbeda. Melalui ceramah dan pidato-pidato beliau yang powerful, untayan kata menarik Maulana Mubarak Nazir Ahmad Sahib akan menggerakkan hati para orang tua dan muda, menginspirasi generasi muda menjadi ciri khas dari pidato-pidato beliau. Kalian adalah anak-anak Hadrat Masih Maud salam. Kalian bukan hanya anak-anak Khalifatul Masih. Kalian bukan hanya anak-anak Hadrat Masih Maud salam, bahkan merupakan anak-anak dari Nabi Suci Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa lama kita akan berbicara tentang Dr. Abdus Salam? Terdapat Abdus Salam yang tersembunyi di dalam diri kalian. Kalian memiliki kapasitas itu. Waja'ilul ladzina taba'uka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Kalian memiliki itu. Gosok botol itu. Biarkan jinnya keluar. Ada jin yang tersembunyi di dalam diri kalian. Kalian adalah hari esok kami. Tidak ada takut mati. Karena ini adalah dunia sementara. Hadrat Masih Maud salam bersabda bahwa ini adalah dunia sementara. Dunia ini bagai tempat peristirahatan sementara. Untuk kemudian kita melanjutkan perjalanan. Jika tidak pergi hari ini, mungkin esok hari. Adapun wasiat kami untuk anak-anak kami, kalangan generasi muda, peganglah tali khilafat. Peganglah erat-erat tali khilafat. Dan jangan takut apapun yang terjadi. Inilah rahasia suksesnya Jemaat Ahmadiyah, yakni kita berkomitmen untuk Khilafatul Ahmadiyah. Saya telah menikmati berkah dari Hadrat Khalifatul Masih Ats-Tsani radhiyallahu anhu, Masya Allah, Khalifatul Masih Ats-Tsalis, Khalifatul Masih Ar-Rabi, dan juga saya berjemur dalam kemuliaan Khalifatul Masih yang sekarang. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan panjang umur dan kesehatan kepada beliau. Setiap minggu kita mendengarkan khutbah beliau, dan sepanjang minggu diulang terus-menerus, dan kita berusaha untuk mencernanya. Kita berusaha untuk mendiskusikannya. Saya menyimaknya setidaknya 2 kali, 3 kali. Istri saya bahkan sekitar 4 kali. Itu adalah makanan kami, dan itulah yang kami nikmati, dan dengan itulah kami tumbuh. Maulana Mubarak Nazir Sahib meninggal dunia pada Selasa 8 Maret 2022 dalam usia 87 tahun. Dalam menghormati pengkhidmatan Khadim Ahmadiyah yang rendah hati ini, yang berlangsung selama hampir 6 dekade, Hadrat Khalifatul Masih yang kelima,
ayyadahullahu ta'ala binasril aziz, menyampaikan zikr khair beliau pada khutbah Jumat tanggal 18 Maret 2022. Saya akan menyampaikan riwayat hidup seorang almarhum, dan setelah salat Jumat nanti saya akan menyalatkan jenazah gaib untuk beliau. Beliau adalah yang terhormat Maulana Mubarak Nazir Sahib, yang pernah menjabat sebagai Prinsipal Jamiah Kanada dan Muballigh in Charge Kanada. Beliau wafat pada 8 Maret di usia 87 tahun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan karunia Allah Ta'ala, beliau seorang musi. Beliau sosok yang tanpa pamrih, bertawakal kepada Allah Ta'ala, rajin berdoa dan qanaah. Seorang yang sangat zuhud. Ketika melihat beliau, saya selalu merasa sedang melihat sosok wujud suci yang sejati. Beliau banyak memiliki keistimewaan dalam sifat-sifat, seorang wakaf zindagi yang ideal, dan merupakan seorang teladan, khususnya bagi para muballigh. Kehidupan beliau merupakan gambaran pengamalan nyata dari mendahulukan agama di atas dunia. Beliau senantiasa menghormati jemaat dan menjadikan ketaatan kepada khalifah sebagai tujuan. Sebagaimana telah saya sampaikan, beliau memiliki kemahiran dalam berpidato, seorang orator yang handal, baik dalam bahasa Urdu maupun Inggris. Pidato-pidato yang beliau sampaikan memberikan pengaruh yang mendalam. Istri beliau, Amatul Hafiz Sahibah, menuturkan, beliau melewati seluruh kehidupan beliau dengan penuh kesalehan dan ketakwaan. Beliau sangat berhati-hati dengan setiap rupiah uang jemaat dan menjalani hidup beliau dengan sangat sederhana. Setelah meninggalkan Sierra Leone, beliau secara diam-diam masih tetap memberikan bantuan kepada orang-orang miskin di sana. Saya menyaksikan bahwa di samping sebagai wakif zindagi terbaik, beliau juga merupakan suami terbaik dan sosok ayah yang penuh kasih sayang. Beliau senantiasa memikirkan bahwa betapa banyak yang jemaat telah belanjakan untuk diri saya, maka bagaimana caranya saya bisa memberikan manfaat. Beliau seringkali mengatakan bahwa saya tidak sanggup menanggung kemarahan khalifah. Sungguh beliau adalah seorang berilmu yang juga mengamalkan, dan oleh karena itulah pidato-pidato beliau sangat memberikan pengaruh besar bagi orang-orang. Namun di hadapan khalifah, beliau sangat merendahkan diri. Semoga Allah Ta'ala meninggikan derajat beliau, membimbing putra-putri dan anak keturunan beliau untuk dapat mengikuti jejak langkah beliau, menjadikan putra-putri dan anak-anak keturunan beliau pewaris dari doa-doa beliau, dan semoga Allah Ta'ala menganugerahkan kepada jemaat ini para pengkhidmat yang tulus seperti beliau, khususnya para muballigh lulusan Jamiah Kanada. Mereka banyak mengalami berbagai peristiwa bersama almarhum, bagaimana beliau memberikan tarbiyat, mengajarkan cara bertabligh, mengajarkan akhlak dan agama. Singkatnya, para muballigh ini banyak mendapatkan keberkatan. Maka mereka tidak cukup hanya mengenang atau menceritakan peristiwa-peristiwa ini, melainkan para muballigh ini juga hendaknya menjadi contoh amalan nyata dari hal-hal tersebut. Semoga Allah Ta'ala juga memberikan taufik kepada mereka.